sih, namanya tepat sekali waktunya. Baik, untuk lebih lengkap mungkin ya nanti kita diskusinya kita komunikasikan di belakang saja. Monggo selanjutnya kami serahkan ke Pak Sahrul. Baik Pak Mukhtar, terima kasih. Baik rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, suara saya kedengaran Pak Mukhtar ya? Terdengar jelas. Ya, makasih. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Semoga ada bisa menimbulkan inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan energi baru dan terbarukan. Karena ini energi masa depan kalau menurut saya. Jadi energi baru dan terbarukan ini tidak hanya panas bumi, ada angin, ada ada matahari, ada air. Nah, khusus untuk hari ini mungkin terkait dengan panas bumi. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan share atau saya akan bagi slide yang telah saya siapkan sebelumnya. Sudah kelihatan bapak-bapak, ibu-ibu? Pak Mukhtar, sudah kelihatan sudah nampak slide saya sudah. ya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini topik yang ingin saya angkat sesuai permintaan panitia kemarin. Judulnya adalah eksplorasi energi baru dan terbarukan panas bumi. Nah, sebelum beranjak ke slide lain yang lebih jauh, saya ingin menampilkan beberapa slide yang menurut saya cukup menarik di sini. Dan sesuai dengan konteks diskusi kita hari ini. Jadi ini merupakan distribusi keberadaan sumber energi panas bumi di dunia. Jadi kalau kita cermati lokasi-lokasi ini hampir berhimpit dengan batas-batas antar lempeng tektonik yang merupakan zona lemah. Jadi kalau di geologi itu zona lemah yang memungkinkan magma dari bawah permukaan bisa mencapai permukaan atau dekat-dekat dengan permukaan untuk membentuk fluida panas bumi. Fluida panas bumi yang akan diproduksi menjadi energi panas bumi. Nah, artikel ini lebih lanjut mengatakan bahwa dunia hanya baru menggunakan memanfaatkan sekitar 5% dari potensi yang ada di seluruh dunia. 5%. Nah, jadi Anda Bapak Ibu rekan-rekan bisa menelusuri sumbernya di portal ini. Nah, Indonesia itu lokasi-lokasi yang menjanjikan bagi pengembangan sumber energi panas bumi itu terkait dengan keberadaan batas antar lempeng ini, yaitu zona subduksi yang dimulai dari pantai barat Sumatera Utara ini menerus sampai lepas pantai Jawa bagian selatan, Bali, Sumbawa, dan selanjutnya dan seterusnya itu. Nah, ini salah satu pecahan mata uang negara Kenya. Kenapa Kenya? Karena Kenya ini salah satu negara yang punya progres bagi pengembangan energi baru dan terbarukan yang cukup tinggi, yang cukup masif. Jadi bukan hanya panas bumi, ada air di sana, ada angin dan surya di sana. Ya, jadi mungkin ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah Kenya terhadap kontribusi sumber energi baru dan terbarukan. Jadi Kenya ini menerbitkan pecahan mata uang kertas dengan tema energi baru dan terbarukan, termasuk energi panas bumi. Walaupun sampai sekarang energi listrik di Kenya itu masih sebagian besar dari energi fosil. Tapi dengan kemunculan energi baru dan terbarukan ini,
menimbulkan gairah baru bagi pengembangan atau penggunaan energi lokal. Nah, ini yang jadi catatan energi lokal yang ada di negara tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini merupakan pecahan mata uang, pecahan 50 shilling Kenya yang menampilkan beberapa sumber energi baru dan terbarukan, yaitu PLTS di sini, pembangkit listrik tenaga surya, ada PLTA di sini. Kalau kita lihat di sini kincir angin, berarti ini angin ya, bukan air. Tapi sebenarnya air juga ada di sini, di Kenya itu besar juga. Nah, kemudian ada PLTP di sini, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, seperti itu. Nah, jadi sistem panas bumi yang ada di tiap lokasi atau negara itu spesifik atau mungkin berbeda terhadap lokasi atau negara lain. Ya, berbeda dengan yang ada di Indonesia, mungkin Ibu Zaroh tadi sudah paparkan. Saya pikir kita juga setuju bahwa keberadaan sistem panas bumi di Indonesia itu karena keberadaan rangkaian gunung api karena kehadiran zona subduksi itu. Nah, untuk di Kenya ini, sistem panas bumi yang ada dikontrol oleh kehadiran sistem rekahan besar atau East African Rift di sini. Jadi sistem celah atau rekahan Afrika Timur ini merupakan salah satu yang terbesar yang membentang sepanjang 6.000, lebih dari 6.000 km dan lebarnya itu sekitar 60 km, melintasi beberapa negara Afrika Timur termasuk Kenya, Ethiopia dan lain-lain. Nah, beralih ke Islandia. Jadi Islandia ini merupakan contoh pulau yang terbentuk dari magma yang keluar langsung melalui rekahan besar, sama hampir mirip dengan yang di Kenya tadi. Di batas antar lempeng tektonik samudra di punggungan tengah Samudra Atlantik. Jadi si Islandia ini terletak di tengah Samudra Atlantik di paling utara ini, di ujung utara. Di atas punggungan atau tinggian tengah Samudra Atlantik. Sebenarnya di tengah Samudra Atlantik ini ada punggungan atau tinggian, cuma karena dia ada di bawah permukaan laut jadi tidak terlihat. Nah, ini yang garis merah ini merupakan batas antar lempeng tektonik, jadi juga merupakan punggungan, ya. Punggungan tengah samudra. Nah, si Islandia ini ada di lingkaran ini. Nah, ini batas antar lempeng tektonik ini merupakan zona lemah sebenarnya yang memungkinkan magma itu naik ke permukaan atau dekat dengan permukaan yang menjadi sumber panas sebenarnya untuk sumber energi panas bumi. Nah, Islandia sendiri merupakan contoh pengguna EBT atau energi baru terbarukan tertinggi di dunia. Ya, di antara negara yang lain juga ada juga, ya, yaitu energi hidro di sini, air, dan energi panas bumi di sini. Jadi Islandia saat ini menghasilkan 100% listriknya dari energi baru dan terbarukan, yaitu hidro dan panas bumi di sini. Nah, ini juga merupakan salah satu pemanfaatan energi panas bumi. Ya, kalau yang tadi pemanfaatan secara tidak langsung dengan menghadirkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini pemanfaatan langsung sebagai pemanas ruangan. Ini ada di Kota Haag di negeri Belanda. Ya, jadi sumur bor ini sebenarnya sudah ada tahun 2010 untuk keperluan riset dan percobaan. Jadi lama tidak digunakan, tahun 2018 mulai ditinjau kembali untuk dimanfaatkan sebagai penggunaan langsung untuk pemanas ruangan. Nah, pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai pemanas ruangan di negara-negara dingin itu cukup populer. Tapi tidak di Indonesia karena memang suhu di Indonesia udah panas, ya. Nggak mungkin dibuat panas lagi. Ya. Nah, ini desain sumur produksi sumur yang tadi, ya, yang memproduksi fluida panas bumi untuk penggunaan langsung tadi ini. Nah, kemudian ya di negeri Belanda sendiri tidak ada gunung api,
Jadi sistem panas bumi yang diaplikasikan juga berbeda dengan yang diaplikasikan di Indonesia, yang banyak memiliki gunung api. Nah, kemudian ini merupakan desain sumur injeksi. Jadi ada sumur produksi, ada sumur injeksi. Jadi sumur injeksi ini menginjeksi sisa fluida yang telah digunakan, yang berupa air dingin, dimasukkan kembali ke bawah permukaan untuk dipanaskan kembali di bawah permukaan. Untuk diproduksi kembali nanti jika sudah panas di sumur produksi. Jadi saat ini lebih dari 20 tempat di Belanda telah melakukan instalasi sumur seperti ini untuk mengekstraksi energi panas bumi. Ini merupakan gambaran sederhana PLTP konvensional. Jadi fluida panas bumi diproduksi di sumur produksi untuk menggerakkan turbin di sini, menghasilkan listrik di sini. Kemudian sisa produksi yang telah dingin diinjeksikan kembali ke bawah permukaan. Ini reservoir panas bumi itu mungkin sekitar 1 kilometer. Jadi di buku-buku itu malah sampai 1,5 kilometer. Jadi kalau sistem ini tertutup, idealnya tertutup, itu tidak ada polutan atau zat yang tidak diinginkan keluar dari sistem tapi memang tidak mungkin ideal sama sekali tertutup. Mungkin ada kebocoran sedikit atau yang lainnya. Itulah yang akan dimonitor. Nah, harusnya sumur-sumur dangkal, air dangkal itu tidak banyak terpengaruhi oleh aktivitas produksi di sumur panas bumi ini. Seperti itu. Nah, ini desain PLTP yang lain, binary system. Jadi sistem biner. Jadi pada PLTP sistem biner ini, uap air atau air panas dari reservoir dari bawah permukaan tidak langsung digunakan untuk memutar turbin di sini, tapi hanya panasnya saja yang akan ditransfer ke heat exchanger di sini. Ada komponen tambahan di sini untuk memanaskan fluida lain untuk menghasilkan steam di sini yang menggerakkan turbin di sini, menghasilkan listrik di sini. Nah, sisa fluida hasil produksi tadi kemudian dialirkan lagi ke heat exchanger untuk menghasilkan uap lagi. Nah, fluida yang diinjeksikan lagi ke reservoir atau bawah permukaan itu adalah fluida yang benar-benar telah dingin. Seperti itu. Nah, sistem biner ini yang memungkinkan low temperature system atau sistem temperatur rendah, sistem panas bumi yang bisa dioptimalkan, dimaksimalkan. Karena memang sistem low temperature system inilah yang sebenarnya yang lebih banyak daripada yang high temperature system. Seharusnya penelitian-penelitian dan lain-lain itu juga mengarah ke yang low temperature system itu. Nah, ini gambaran sistem panas bumi yang ideal. Jika kita cermati gambar ini, energi panas bumi merupakan salah satu energi yang paling peduli dengan konservasi air. Kenapa? Karena keberadaan energi ini tergantung dari sirkulasi air, fluida, atau fluida yang mengisi reservoir setelah diproduksi di sini. Jika daerah resapan sini rusak, sirkulasi air terganggu, maka produksi juga akan terganggu dan mungkin akan tamat seperti itu. Nah, misalnya daerah resapan itu hutan, ya, hutannya terganggu, misalnya, daerah resapannya terganggu, maka akan selesai produksi panas bumi di sini. Nah, daerah resapan inilah yang akan diregulasi seoptimal mungkin dan produksi fluida di sini juga akan dikelola seoptimal mungkin untuk menjaga sirkulasi fluida di sini tetap seimbang terjaga. Ya, mungkin beberapa sumur produksi dimatikan dulu supaya tekanannya up lagi, mungkin seperti itu dan lain-lain. Jadi memang di sini ada produksi yang melebihi keluaran alamiah yang ada di sini, manifestasi panas bumi.
Tapi ada sumber injeksi di sini, mungkin di sini yang akan membuat itu lebih seimbang lagi, seperti itu. Jadi contoh yang paling bagus itu adalah sistem panas bumi atau lapangan panas bumi di Kamojang. Ya. Jadi Kamojang ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, tapi mungkin baru diproduksi sekitar tahun atau dekade 80-an. Tapi sampai sekarang masih tetap menghasilkan listrik dan bagus produksinya sampai sekarang. Itu artinya apa? Artinya sirkulasi fluida di situ bagus. Kita ke pemanfaatan tadi sudah disinggung oleh Bu Zaro. Saya ingin sekilas menyinggung lagi. Jadi pemanfaatan energi panas bumi itu ada secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau kita merujuk membaca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, pemanfaatan langsung itu adalah pemanfaatan panas bumi tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas menjadi energi lain. Misalnya tadi sudah disinggung, misalnya wisata air panas, pengeringan hasil panen, perikanan, dan lain-lain. Nah, kalau pemanfaatan langsung itu pemanfaatan panas bumi melalui proses pengubahan dari energi panas menjadi energi listrik, dalam hal ini pembangkit listrik. Ini contoh pemanfaatan langsung di Kamojang untuk pengobatan kulit, rematik, dan lain-lain. Nah, ini pemanfaatan tidak langsung. Pembangkit listrik. Nah, ini juga pemanfaatan tidak langsung di Dieng. Ini jadi prioritas penggunaan atau pemanfaatan energi panas bumi nampaknya memang diarahkan untuk pemanfaatan tidak langsung untuk panas bumi. Mungkin saya skip dulu beberapa. Baik Bapak dan rekan-rekan semua, kita beranjak ke topik utama yaitu studi dan eksplorasi EBT. Bapak Ibu rekan-rekan bisa membaca langsung lebih rinci di undang-undang ini mengenai apa itu survei pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi. Nah, ini tentang eksplorasi itu sendiri, ada eksplorasi permukaan dan bawah permukaan. Jadi kalau eksplorasi permukaan itu menekankan pada pemetaan geologi permukaan untuk mengidentifikasi berbagai komponen sistem panas bumi. Ada sumber panasnya, ada permeabilitas, zona outflow, recharge, dan lain-lain. Nah, eksplorasi bawah permukaan itu sebenarnya ingin mengkonfirmasi studi permukaan. Benar nggak misalnya komponen-komponen ini ada di bawah permukaan misalnya. Nah, ini sama seperti itu. Nah, kemudian ini sistem panas bumi secara sederhana itu digambarkan seperti ini. Jadi kita bisa juga mengatakan bahwa sistem panas bumi itu ya lapangan panas bumi. Misalnya lapangan panas bumi Kamojang atau sistem panas bumi Kamojang. Ada komponen-komponen misalnya sumber panas, reservoir, aliran fluida, batuan penutup, dan lain-lain. Nah, beberapa peneliti punya versi sendiri-sendiri membedakan sistem panas bumi. Berikut ini merupakan pembagian sistem panas bumi menurut Ellis dan Mahon. Bapak, Ibu, atau rekan-rekan mahasiswa yang tertarik mungkin bisa langsung membaca di pustaka ini. Jadi ada cyclic system, ada storage system. Kalau cyclic system itu artinya ada komponen yang melakukan siklus ya, berputar jadi terutama fluidanya itu mengalami siklus dari atmosfer masuk ke reservoir melalui daerah resapan, kemudian keluar lagi dari reservoir melalui daerah discharge, manifestasi panas bumi ke atmosfer, kemudian masuk lagi ke reservoir, seperti itu terus. Nah, jika ada siklus seperti itu maka disebut cyclic system. Jika tidak ada, disebut storage system. Nah, ini sistem klasifikasi sistem panas bumi yang lain yang dikemukakan oleh Nicholson. Bisa dibaca di sini di pustaka ini jika tertarik. Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Ellis dan Mahon itu. Ada high temperature system juga,
tadi di ELIS juga ada low temperature system. Nah, ini ada liquid dominated, ada vapor dominated. Artinya apa? Kalau liquid ini fluida panas buminya lebih banyak liquid air, walaupun uapnya ada misalnya. Ya. Nanti liquid itu ada dibagi lagi berdasarkan topografinya, ada low relief system, ada high relief system. Sebenarnya ini yang paling menarik karena ini yang menjanjikan untuk komersialisasi. Kemudian, nah ini model konseptual sistem panas bumi dominasi air, topografi tinggi, ini gunung api, topografi tinggi. Ada fluida panas bumi yang naik sampai ke permukaan, tapi ada yang melampar ke topografi yang lebih rendah karena berat, misalnya air tidak bisa sampai langsung ke topografi yang sangat tinggi. Biasanya uap yang di sini yang muncul ini, fumarol dan lain-lain. Ya, kemudian yang ini model konseptual sistem panas bumi dominasi uap. Bapak Ibu atau rekan mahasiswa bisa mencermati lebih lanjut lagi di pustaka ini. Nah, ini pembagian yang lain hampir sama sistem panas buminya. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Jadi eksplorasi panas bumi di Indonesia terutama ditujukan untuk mendapatkan sistem panas bumi temperatur tinggi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi model konseptual yang umum yang digunakan di Indonesia adalah sistem panas bumi gunung api topografi tinggi, high terrain. Sumber panas untuk model ini merupakan intrusi magma dari gunung api. Seperti itu. Nah, ini model sistem panas bumi. Beberapa slide berikut ini saya ambil dari pemaparan yang pernah saya lakukan pada pertemuan rutin dulu yang digelar tiap hari Jumat di kampus Teknik Geologi ITB saat saya kuliah di sana. Udah lama sekali, tapi menurut saya masih relevan sampai saat ini karena teknologi eksplorasi di panas bumi, di oil and gas itu tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui pola aliran fluida sistem panas bumi Gunung Gede Pangrango, termasuk zona-zona permeabilitas, zona outflow, recharge area atau daerah resapan. Nah, untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut, maka dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis citra satelit, analisis geokimia, fluida panas bumi. Nah, jadi analisis tersebut dilakukan pada lokasi manifestasi panas bumi Gunung Gede Pangrango, berupa beberapa mata air panas dan keluaran gas fumarol di puncak Gunung Gede itu. Jadi manifestasi panas bumi sendiri adalah indikator atau gejala-gejala di permukaan bumi yang mencerminkan keberadaan sistem panas bumi di bawah permukaan. Jadi semakin nyata manifestasi panas bumi, misalnya mata airnya semakin banyak, gasnya semakin besar debitnya, itu potensi panas buminya itu bisa dikatakan semakin besar di bawahnya itu. Nah, ini analisis citra yang dilakukan untuk menghasilkan peta kerapatan kelurusan struktur geologi dan peta anomali termal. Jadi struktur geologi itu kalau di geologi merupakan zona lemah yang bisa ditembus oleh air, fluida panas bumi sampai ke permukaan, atau air meteorik merembes sampai ke bawah permukaan sampai ke reservoir panas bumi. Nah, anomali termal ini digunakan untuk analisis daerah recharge itu dingin, air meteorik. Nah, kemudian daerah discharge itu berupa manifestasi panas bumi, air panas bumi yang panas temperaturnya itu. Nah, ini analisis geokimia fluida panas bumi yang dilakukan. Jadi ada beberapa analisis lab kimia. K ini analisis kimia yang berupa analisis major element. Kemudian I ini analisis isotop air panas bumi dan air meteorik, deuterium dan oksigen 18. Ada analisis gas di sini dari sampel fumarol di puncak Gunung Gede. Nah, analisis tersebut kemudian di cross check dengan data geologi, peta geologi
yang sudah publish, yang sudah fix, yang dikeluarkan oleh Pusat Survei Geologi Bandung, terutama peta kerapatan kelulusan yang diasumsikan sebagai struktur geologi. Jadi nanti akan dikonfirmasi dengan keberadaan struktur geologi regional. Jadi bila kerapatan struktur geologi dan struktur geologi regional dari peta Pusat Survei Geologi itu ada di satu lokasi, maka telah konfirm bahwa lokasi tersebut merupakan zona lemah yang memungkinkan air dingin, air meteorik itu masuk dari permukaan sampai ke reservoir, dan sebaliknya fluida panas bumi keluar dari reservoir ke permukaan sebagai daerah discharge atau zona outflow di situ. Nah, lokasi air masuk ke reservoir itu diinterpretasikan sebagai zona recharge, temperaturnya rendah ya. Sebaliknya untuk yang manifestasi panas bumi. Nah, dari situ kemudian bisa dibuat model konseptual panas bumi. Ada air masuk, ada air keluar, reservoirnya ada 3 di sini, temperaturnya ada 3 di sini, seperti itu. Nah, setelah melakukan pemetaan geologi akan diperoleh target lokasi eksplorasi lebih lanjut yang lebih sempit dan lebih fokus. Kemungkinan akan dilakukan eksplorasi lebih detail berupa studi geofisika seismik, MT, magnetotelurik, untuk mendapatkan titik atau target titik pengeboran yang lebih pasti. Desain sumur migas atau panas bumi seperti ini. Jadi ada sumur bor di sini, ada casing atau selubung yang melindungi sumur bor, ada casing shoe di sini, kaki-kaki casing. Nah, pengeboran sendiri dilakukan dengan beberapa fase atau tahapan, ada 1, 2, 3. Tiap fase itu dilakukan tes logging, kemudian ada casing, selubung, sampai dengan TD, total depth itu. Nah, kemudian ya berikut ini merupakan komponen rig pengeboran. Jadi pengeboran di panas bumi lebih lama dan lebih mahal dibandingkan pengeboran di oil and gas karena batuan lebih keras. Pengeboran lebih lama dan lain-lain. Berikut ini contoh catatan selama 24 jam aktivitas pengeboran. Jadi banyak aktivitas selama pengeboran di situ. Misalnya di sini sedang mungkin sedang cementing atau menunggu semen kering. Jadi tidak ada pengeboran di sini. Bisa dibaca di sini sebenarnya keterangannya kalau terbaca. Ya, makanya tidak ada gas yang terdeteksi di sini. Walaupun sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada. Nah, ini catatan yang lain. Jadi ada informasi misalnya kelimpahan mineral untuk tiap kedalaman yang ditembus oleh lubang bor. Biasanya kalau geologis atau ya drilling engineer itu fokus di sini mineral epidot ini karena ini indikator reservoir. Nah, kalau sudah ditemukan epidot di kedalaman tertentu biasanya pengeboran berhenti. Kemudian alat-alat bor ditarik ke permukaan, dilakukan testing, dilakukan coring. Coring itu pengambilan sampel batuan untuk dicek apakah betul itu reservoir dan lain-lain. Setelah pemboran selesai atau satu tahap fase pemboran selesai biasanya dilakukan testing, well testing atau well test atau logging. Macam-macam loggingnya kalau di panas bumi itu, misalnya dummy survey, Godeville survey, ini hampir sama ini. Ini yang dua pertama ini survei secara garis besar biasanya. Kondisi lubang bornya seperti apa. Nah, kaliper logging itu juga mengecek kondisi casing atau lubang bornya seperti apa. PTS logging ini adalah tes pressure, P-nya pressure, T-nya temperatur, S-nya itu spinner. Jadi kalau di reservoir itu pressure-nya tinggi, temperaturnya tinggi. Nah, kalau tercatat seperti itu berarti betul reservoir di situ. Nah, ini spinner ini semacam baling-baling. Jadi kalau di reservoir tekanannya tinggi itu baling-baling yang berputar itu juga akan semakin cepat, semakin tinggi.
Downhole sampling ini adalah sampling di bawah permukaan. Kemudian HTCC ini hampir sama dengan kaliper tapi lebih detail dia dan lebih mahal biasanya. Nah, kemudian setelah logging, setelah well test, formasi atau lubang bor yang ditembus itu dievaluasi atau dinilai apakah formasi atau batuan di sini atau sumur ini cocok untuk sumur produksi atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, jadi penilaian itu dari data terintegrasi. Mungkin dimulai sejak pemetaan geologi di awal tadi sampai pengeboran dan logging di akhir pengeboran tadi. Dari semua data dikumpulkan untuk dianalisis apakah formasi ini cocok untuk sumur produksi atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pemaparan dari Pak Sahrul. Monggo mungkin untuk diskusi ini untuk sesi pertama ini gitu ya. Kita coba dari 3 penanya mungkin raise hand dulu, nanti kemudian kita berikan kesempatan untuk tanya unmute gitu. Silahkan mungkin raise hand dulu. Dari teman-teman mungkin silakan. Oh enggak, ini siapa ya? Aduh. Monggo silahkan menyampaikan pertanyaannya Mas Muhammad Falwidat. Terima kasih Pak Mukhtar untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Syahrul sama Bu Zahra atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwal Widat dari Prodi Fisika Unsud. Ingin bertanya ya, yang tadi kan udah dijelasin sama Pak Syahrul tentang sistem panas bumi yang didominasi oleh uap. Ada yang didominasi oleh uap sama ada yang didominasi oleh fluida. Yang mau saya tanyakan, untuk di Indonesia ini yang banyak itu dari fluida atau dari uap atau dari fluida dan uap, itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan ke siapa tadi? Untuk Pak Syahrul. Untuk Pak Syahrul. Baik, kita mungkin simpan dulu pertanyaan. Monggo silakan, ada lagi dari teman yang lain, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, apa tadi? Mungkin dari saya mohon maaf ini ke Pak Syahrul juga. Ya mungkin faktor-faktor gitu ya, kenapa yang sampai saat ini itu di PLTP Baturaden itu belum ketemu gitu. Tadi kalau nggak salah dari penjelasan Bu Zaroh itu mungkin kedalaman sumurnya sampai mungkin puluhan ribu 10 ribuan. Kalau dari Pak Syahrul kalau nggak salah sampai 1.500, jadi lebih rendah yang di Pak Syahrul Alam. Nanti mungkin minta penjelasannya. Kemudian untuk Bu Zaroh, saya mungkin minta dijelaskan kembali dan mungkin juga untuk teman-teman, kalau yang panas bumi ini dengan yang istilahnya PLTU itu nanti perbedaannya atau pembagiannya seperti apa, mungkin lebih diberikan penjelasan. Mungkin itu 3 pertanyaan awal dulu. Monggo kami serahkan ke Pak Syahrul dulu. Baik. Terima kasih Pak Mukhtar. Terima kasih atas pertanyaannya kepada mahasiswa siapa tadi saya lupa. Muhammad Falwidat. Jadi kira-kira pertanyaan banyak mana untuk di Indonesia itu dominasi uap atau dominasi air. Saya
belum punya datanya, tapi perkiraan saya itu lebih banyak dominasi air karena sistem panas bumi di Indonesia itu lebih banyak dikontrol oleh sistem panas bumi high terrain. Ya, jadi biasa seperti itu. Kalau high terrain itu fluida panas bumi itu tidak kuat sampai ke atas ya, ke puncak misalnya karena terlalu tinggi. Nah, nanti fluida panas bumi itu akan melampar ke topografi yang lebih rendah atau mereka akan kondens sebelum sampai di permukaan menjadi air. Nah, itu yang airnya lebih banyak akhirnya. Fluida panas bumi yang berupa airnya itu lebih banyak. Nah, seperti itu. Tadi di slide Bu Zaro itu saya baca memang ada beberapa dominasi uap antara lain derajat, sistem panas bumi derajat, dan Kamojang. Itu, iya betul seperti itu. Nah, sebenarnya sistem dominasi uap itu lebih menguntungkan daripada sistem dominasi air. Kenapa? Karena entalpinya jelas uap lebih tinggi daripada air. Kalau kita baca di steam table yang di pustakanya Nicholson itu, entalpi uap itu lebih tinggi daripada entalpi air. Jadi energinya memang lebih tinggi daripada yang air itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dominasi air itu kita harus menyediakan biasanya cooling tower karena airnya banyak sekali. Nah, kalau yang dominasi uap itu kadang tidak perlu cooling tower. Tapi tetap aja di Kamojang itu saya pernah lihat ya ada juga cooling towernya itu untuk airnya itu. Seperti itu. Seperti itu kira-kira jawaban saya yang pertama, Pak Mokhtar. Mungkin yang kedua atau disela dulu dengan yang lain. Ini nampaknya belum ada yang lain di pertanyaan saya, Pak. Mungkin. Oh, pertanyaan Pak Mokhtar ya. Baik, Pak Mokhtar. Jadi ya ini faktor-faktor apa yang menyebabkan kira-kira batu Raden itu belum berproduksi sampai sekarang. Nah, ini terkait dengan studi geologi ya. Jadi kalau menurut saya karena kita belum benar-benar bisa menyentuh kondisi bawah permukaannya itu seperti apa, misalnya yang selama ini kita lakukan kan interpretasi dari data pengeboran, dari data seismik dan lain-lain. Jadi sebenarnya di bawah permukaan itu yang realnya itu seperti apa, itu yang kita belum bisa benar-benar memprediksi seperti itu. Jadi seperti yang dilakukan oleh saya ambil contoh waktu ada pengeboran oil and gas di Arab Saudi yang sekitar tahun 70-an, dekade 70-an itu di lapangan Giant itu oil and gas di Abqaiq itu, Aramco yang melakukannya. Itu mereka bisa mereka itu mengebor itu sampai 6 sumur. Belum pernah dapat 6 sumur, tapi sekali dapat mereka mendapatkan Giant Oil. Sampai sekarang itu yang paling besar dia. Jadi memang rasio gagal dan berhasilnya itu masih besar untuk pengeboran migas maupun panas bumi. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena memang kita belum bisa benar-benar mengetahui secara detail seperti apa kondisi di bawah permukaannya itu. Makanya kalau menurut saya memang penelitian itu harus benar-benar terus dilakukan agar pemahaman mengenai kondisi bawah permukaannya seperti apa itu betul-betul dipahami dengan bagus seperti itu. Jadi semakin bagus, data semakin banyak, interpretasi harusnya semakin akurat dan lain-lain seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Mokhtar yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ini nampaknya belum ada lagi pertanyaan. Mungkin sambung ke Bu Zaro ya. Tadi saya tanyakan Pak Sahrul terkait faktor-faktor mungkin ya kenapa batu Raden belum ketemu. Memang istilahnya karena kita belum bisa katakan mengetahui ya memang dengan ini dengan seksama istilahnya gitu kondisi bawah permukaan. Nah, mungkin Bu Zaro bisa memberikan gambaran istilahnya data-data apa saja yang bisa
apa ya, istilahnya memberikan gambaran kondisi bawah tanah katakan itu yang lebih detail gitu. Jadi maksudnya kalau mungkin sejauh saya tahu kan mungkin ada geolistrik, kemudian ada apa namanya survei magnetik, ada survei apalagi itu geofisika banyak ya itunya. Nah itu apakah nanti istilahnya kalau datanya dilengkapi komplit gitu, apakah apa namanya istilahnya apa ya posisi atau letak reservoir katakan itu ya itu bisa lebih presisi gitu. Mungkin Bu Zara bisa memberikan gambar. Kemudian yang kedua tadi saya tanyakan mungkin gambaran ini lebih apa malah sebelumnya ya perbandingan antara PLT panas bumi katakan dengan PLTU katakan gitu. Itu mungkin berikan gambaran. Oke, terima kasih Bu Zara. Ini apa namanya, belum ada pertanyaan dari peserta yang lain gitu. Baik. Terima kasih Pak Muhtar. Jadi kalau kita membayangkan apa namanya pengusahaan panas bumi itu memang dimulai dari pencarian dulu. Nah, di ranah pencarian, terima kasih tadi Pak Bayu, Eko Bayu. Jadi di dalam pencarian itu juga ada prosedur, di mana prosedurnya salah satunya adalah sinkronisasi data 3G namanya. 3G, mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya 3G itu dari data geologi, kemudian data geofisika, dan data geokimia. Kalau geokimia kan oke, itu sudah ada data biasanya. Kemudian geologi, kemudian geofisika. Nah, geofisika prinsipnya adalah bagaimana kita menggambarkan struktur bawah permukaan bumi dengan mengambil data dari permukaan bumi yang dilakukan dengan biasanya magnetik. Kalau magnetik kan sangat luas ya. Jadi di sana bisa menggambarkan posisi apa namanya sumber batuan panasnya di mana, kemudian reservoirnya di mana, kemudian kemudian nanti di geologi manifest yang ada di apa namanya di permukaan itu apa saja, dites dengan geokimia ini misalkan ya kandungan gas tertentu ini berarti lebih mengarah ke dekat dengan sumber atau maksudnya sumber panas atau jauh seperti itu. Nah, kemudian kalau geofisika tadi beberapa yang biasa digunakan tadi ya ada magnetik, kemudian kalau geolistrik itu sangat skop yang kecil ya Pak Muhtar ya, jadi sangat jarang dipakai, tapi sometimes dipakai juga. Kemudian magnetotelurik. Nah, magnetotelurik seperti CSMAT itu salah satu metode magnetotelurik. Nah, itu gunanya juga untuk menggambarkan tadi ya, menggambarkan sistem panas buminya seperti apa. Tapi kan ini juga perlu apa ya validasi. Validasi biasanya nanti dilakukan bornya bor eksplorasi. Mungkin minta tolong nanti Pak Sahrul untuk membenarkan jika persepsi saya keliru. Jadi bor eksplorasi gunanya untuk memvalidasi apakah data dari ibaratnya pencitraan di permukaan tadi untuk menggambarkan bawah permukaan itu sesuai tidak. Nah, bor eksplorasi nanti sampel-sampel batuan itu akan diambil untuk divalidasi permeabilitasnya. Nah, besaran fisis yang bermain di sini. Permeabilitasnya itu bisa dipertimbangkan dia untuk ekonomis exploited enggak seperti itu. Nah, banyak studi-studi kalau di kami geofisika ya, tidak hanya pencitraan, tapi bermain di mikrostruktur, seperti teman-teman lab saya itu bermain di mikrostruktur untuk mencari misalkan rekahannya seperti apa, kemudian permeabilitasnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi setelah itu kan memang yang mahal itu ngebornya. Nah, ngebor itu tentu dibutuhkan pertimbangan titik-titik mana yang sekiranya nanti dia sangat mempertimbangkan hasil dari tadi pencitraan yang CSMAT kemudian maupun yang secara luas tadi magnetik
Itu untuk validasi, oh di sini reservoirnya, nanti di kedalaman sekian reservoirnya volume sekian. Nah, itu butuh kegiatan pengolahan data, bahkan sampai seismik ya. Seismik, nah itu lebih detail. Ya ini hampir sama, kalau persepsi saya sih relatif hampir sama dengan hidrokarbon, tapi ini spesifik nanti jenis batuan panas, kemudian reservoir, seperti itu. Nah, mungkin yang disampaikan Pak Sahrul tadi adalah butuh data yang lebih lengkap untuk eksplorasi, untuk mencitrakan di bawah permukaan bumi sampai target volumenya itu ekonomis apa enggak sih? Seperti itu. Persepsi saya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, terkait PLTU dengan PL panas bumi ya, kalau pembangkit listrik tenaga uap ini sama-sama seperti ceret, tapi sumber kalau di panas bumi itu airnya adalah air dari reservoir yang ada di dalam bumi dinaikkan begitu, nanti diputer, di mana pemanasnya adalah magma. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga uap, ada air yang dipanaskan dengan batu bara gitu loh. Mengapa ini mulai sedikit mulai batu bara ya, karena cadangan, berhubungan dengan cadangan yang makin lama dipakai makin menipis, seperti itu. Seperti itu terima Pak kasih. Mukhtar. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit kita ulas tadi, hanya di chat juga ada disampaikan teman-teman mohon maaf Pak Indra bentar ya. Ini kalau secara umum sebutkan katanya 5 sumur bor itu satu yang sukses sudah bagus katanya gitu. Jadi memang cukup berat. Kemudian data mungkin sampaikan Bu Zaroh memang istilahnya memang ya dilengkapi geofisika, data geofisika, geokimia, kemudian data geologi, atau bahkan ya dengan lebih detail ibaratnya kalau kita bikin foto ya berarti istilahnya megapikselnya tambah tinggi mungkin seperti itu ya, jadi nanti bisa lebih detail. Baik, berikutnya monggo Pak Indra berikan baik diskusi ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Oke. Anjun saya ini saya di jalan ya, nanti enggak videonya enggak sih. Pakai suara aja nih Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Mukhtar sebagai ketua P3 ini ya. Energi terbarukan, dan Pak Sahrul dan Bu Zaroh teman. Ini ingin nanya aja, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Jadi dari Unsud sudah mulai mulai mengembangkan ya yang seperti ini Pak, yang panas bumi gitu ya dan sebagainya. Nah, terkait ini ya, seringnya kasus yang kita berhadapan dengan masalah sosial ya, terutama dalam pengembangan kasus pengembangan panas bumi ya, untuk tenaga panas bumi ya. Ini barangkali ada alternatif gitu ya, selain untuk PLTB yang mungkin high cost ya, barangkali untuk skala yang lebih kecil ya, atau skala masyarakat ya, karena unsur masyarakat desa juga yang untuk skala masyarakat desa dan untuk pengembangan apa saja itu Pak untuk eksplorasi panas bumi. Kira-kira barangkali ada pandangan dari para pakar gitu. Matur nuwun. Berarti ini kedua materi ya Pak nggih. Oke, monggo Pak, ini bebas mawon. Bebas saja itu untuk buka diskusi. Terima kasih. Monggo Pak Sahrul dulu mungkin diberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Mukhtar, terima kasih Pak Indra. Pak Indra ini rekan saya di Teknik Geologi Unsud. Jadi memang potensi ekonomi untuk lapangan panas bumi itu memang banyak beberapa. Antara lain untuk pembangkit listrik, antara lain untuk wisata juga besar juga potensinya. Nah, kalau saya misalnya suruh memilih mengembangkan panas bumi atau wisata, biasanya orang akan memilih wisata, karena wisata itu membangun jalan misalnya, membangun lingkungan lebih bagus, lebih cantik dan lain-lain. Nah, kalau panas bumi itu seperti pertambangan yang lain pasti ada dampaknya. Dia harus menggali, melakukan pengeboran,
pasti ada dampaknya. Dan dampaknya itu biasanya yang negatif gitu. Nah tapi perlu juga dipertimbangkan bahwa kebutuhan kita itu bukan cuma konservasi, bukan cuma wisata dan lain-lain. Kebutuhan kita sendiri juga terkait dengan energi. Semakin lama itu manusia semakin banyak, pembangunan semakin masif, energi yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Bisa sebenarnya kita melakukan import minyak misalnya, import gas, import batu bara. Memang karena misalnya Jawa Tengah itu tidak punya sumber daya seperti itu. Kita belum ada lapangan migas komersial di Jawa Tengah, belum ada lapangan batu bara di Jawa Tengah, belum ada lapangan gas di Jawa Tengah. Kita harus import biaya dan lain-lain. Bisa seperti itu. Tapi di satu sisi kita punya sumber daya energi yang di depan mata kita gitu. Nah, memang kalau untuk mengurangi dampak negatifnya itu, terus ada studi, penelitian, monitoring dan lain-lain itu harus lebih intensif dibandingkan misalnya kalau pengembangan pertambangan itu atau panas bumi itu dilakukan misalnya di hutan, misalnya di gurun pasir yang tidak ada penghuninya. Nah, ini karena pengembangan itu ada di pemukiman. Jadi monitoring, penelitian, studi itu memang harus intensif sekali di situ. Ada dampak sekecil apapun harus bisa dikenali, diidentifikasi, buat solusi dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sahrul. Jadi kuncinya ini. Oh ya, nanti saya tambahkan lagi. Ribun? Saya tambahkan lagi. Mungkin cukup. Oke. Oh, Bu Zara ada tambahan? Baik, terima kasih Mas Indra. Sakjane ya ada sebuah kerinduan dengan Mas Indra nih. Ini partner riset saya ngulek-ngulek dulu di daerah longsoran di Banjarnegara dari Sijeruk kemudian dan sebagainya ini. Salam hormat saya Mas Indra. Baik, terima kasih. Ini perspektif saya ya. Ya mungkin bisa jadi berbeda dengan teman-teman lain. Jadi kalau yang saya alami keresahan-keresahan teman-teman penduduk di wilayah terdampak ya, itu satu sisi memang kita nggak bisa menafikan bahwa itu memang terjadi. Nah, ada hal lain yang saya lebih cenderung untuk melihat itu tantangan kita sebagai seorang akademisi, orang yang terdidik, seorang terpelajar, bahwa menempatkan informasi itu pada tempatnya. Jadi kalau saya mengikuti beberapa diskusi, beberapa pembenaran, penyalahan, dan sebagainya, kalau dari perspektif saya ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi itulah pembangunan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk memajukan, di satu sisi adalah kita seperti melakukan sesuatu untuk memundurkan atau menurunkan sesuatu yang ada yang lebih kita berusaha untuk meninggikan, maka ada satu sisi yang akan terendahkan. Seperti itu ya dua mata uang lah. Namun kalau kita mencari alasan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang satu ingin seperti ini, yang satu terdampak seperti ini. Tentu yang kita harus garis bawahi adalah kita menempatkan ilmu kita itu pada tempat yang benar. Jadi jangan sampai kita istilahnya dengan nafsu membela, tapi justru informasi yang tidak sebenarnya itu yang kita sajikan. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini menjadi dulu teman-teman BEM itu pernah ibaratnya dilempari oleh BEM depan, sikapnya bagaimana? Waktu itu saya memang jadi pembina himpunan waktu itu. Ya hati-hati ketika kalian mau bersikap, olah data dahulu. Jangan asal memihak kepada yang seakan-akan terlihat lemah, tidak begitu. Jadi sajikan informasi seobjektif mungkin. Nah, jadi memang nggak bisa kita pungkiri mungkin dari ranah ilmu yang saya tidak kuasai, ilmu kebijakan publik, ilmu politik, memang selalu ada yang memancing di air keruh. Nah, ini
kita sebagai mahasiswa harus belajar peka untuk menempatkan informasi itu yang sebenarnya. Jangan ikuti arus yang arus yang besar mengalir kita ikut, jangan seperti itu. Jadi gunakan kita untuk mencari informasi, mencari ilmu dan sebagainya untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya. Kalau begitu, kalau saya Pak Indra dari kasus yang pro kontra PLTP B Baturaden itu. Terima kasih Pak Mukhtar, saya begitu. Oke, terima kasih Bu Zaroh dan Pak Sahrul. Ini sudah terdengar azan, mungkin sebentar lagi kita akhiri, tapi mungkin sebagai gambaran akhir itu ya. Satu mungkin kita sebutkan, kalau disebutkan memang kalau terkait lingkungan tadi ya, ataupun efek ke masyarakat ya, itu ya kalau disebut ya jar basuki mawa bio, kalau orang Jawa nyebut begitu. Jadi maksudnya kalau kita pengen sesuatu tentu saja ada bayarannya gitu. Kalau kita ingat dulu misalnya pembangunan PLTA di Wonogiri ya, Waduk Gajah Mungkur itu masyarakatnya ditransmigrasikan, direlokasi. Nah, wallahu alam untuk Baturaden ini apakah itu juga dilakukan atau tidak, maksudnya untuk masyarakat yang terdampak gitu ya, terdampak di sekitar itu apakah dilakukan atau tidak. Maksudnya kalau masalah dampak atau resiko atau kerugian itu sebenarnya tentu saja ada gitu ya. Ibaratnya kalau kita bangun rumah berarti lahan yang awalnya itu kosong mungkin bisa kita untuk main atau untuk sawah misalnya ya, tentu saja berkurang gitu. Itu satu yang pasti. Yang kedua tentang eksploitasi atau eksplorasi panas bumi di Baturaden, tadi diberikan gambaran satu sebenarnya itu bukan invest yang tinggi gitu ya. Kalau pertambangan mungkin minyak atau yang lain itu relatif maksudnya lebih murah ya. Dengan panas bumi adalah membuat sumurnya itu paling mahal gitu, karena tadi yang melindungi ada batuan-batuan itu ya. Kita ngebor batuan itu sangat investasinya sangat besar, dan tadi mungkin juga karena faktor itu akhirnya kondisi bawah permukaan, bawah tanah itu tidak bisa diberikan atau kita tidak bisa mengetahui dengan lebih seksama ibaratnya, atau kalau itu ya pendugaannya masih kurang ya. Mungkin nanti makanya kita perlu belajar, perlu meneliti, nanti bisa memberikan gambaran kondisi bawah permukaan lebih baik gitu, sehingga nanti ke depannya mungkin 100 tahun atau 50 tahun atau bahkan tidak terlalu jauh 20 tahun itu kita bisa memberikan gambaran kondisi bawah permukaan itu lebih presisi, lebih seksama gitu ya. Jadi ibaratnya ngebor nggak perlu sampai 5 kali gitu. Baik, terima kasih sekali. Ini sebenarnya banyak pakar yang ada di sini. Ada tadi Pak Indra, Pak Eko Bayu, kemudian ada Pak Yogi, pakar ketua atau penasehat SRE ya, Sudirman Renewable Society of Renewable Energy Sudirman gitu ya, dan banyak pakar-pakar yang lain. Nanti kita bisa berkolaborasi dan lebih lebih jauh, lebih dalam. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf Pak Mukhtar, saya 1 menit aja. Bisa tambahkan sebentar sedikit ya. Mudah-mudahan supaya tidak terjadi salah sangka atau misinterpretasi terhadap pernyataan saya sebelumnya yang terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungan dari pengembangan energi panas bumi di Baturaden ini. Mungkin kata kuncinya itu adalah monitoring yang intensif. Jadi karena ini daerah padat penduduk, jadi harus ada monitoring yang cukup intensif. Artinya kalau ada dampak negatif sekecil apapun sudah bisa diidentifikasi dan dicari solusinya. Ada dampak negatif yang lain, dicari solusinya secepat mungkin agar dampak negatifnya itu tidak terlalu berpengaruh. Kemudian, nah inilah di sini mungkin kata kuncinya itu adalah penelitian yang semakin banyak di sini untuk monitoringnya itu. Seperti itu Pak Mukhtar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Jadi ini ada masukan, saran untuk melibatkan sospol sebelum eksplorasi supaya nanti tidak berbenturan. Jadi, mungkin sedikit tambahan.
sudah ada katakan apa namanya tesis ya, apa namanya studi akhir untuk tingkat S2 magister dari Magister Ilmu Lingkungan Unsud, Muhammad Fadil Ramadan. Mungkin tesisnya atau publikasinya sebentar lagi terbit gitu. Beliau meninjau apa namanya katakan dampak sosial, budaya dan ekonomi kalau salah ya. Itu apa namanya PLTB Baturaden terhadap masyarakat. Ini waktu itu khusus Cilongok ya. Kalau nggak salah khusus Cilongok ada beberapa ini. Nah, nanti lebih detail mungkin bisa merujuk ke itu, dan kalau nggak salah mungkin masuk apa namanya rekomendasinya juga, rekomendasi bagaimana mengantisipasi itu. Tapi sejauh saya tahu apa namanya tadi sudah disinggung Pak Sahrul bahwa mungkin simultan antara monitoring dan antisipasi ataupun apa recovery. Jadi maksudnya dimonitoring terus gitu ya. Kalau sedikit masalah segera diatasi dan seterusnya, itu terus simultan dan terus-menerus gitu. Baik, saya rasa karena keterbatasan waktu, mungkin sebenarnya sangat apa namanya menarik ya kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sahrul dan Bu Zaro, dan kepada rekan-rekan semuanya, para peserta dan para pakar ya di sini. Mohon maaf mungkin lain kali kita bisa minta beliau-beliau untuk gantian memberikan sharing ilmunya gitu ya. Sebenarnya nanti terkait apa namanya energi baru dan terbarukan. Demikian mungkin dari kami selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan untuk apa namanya sesi presentasi ini kita akhiri, kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih atas komentar atas terima kasih juga atas pembicara pada sore hari ini atas materi yang disampaikan. Mereka menyampaikan dampak bagi kami. Mungkin untuk selanjutnya untuk terakhir dari kami selaku panitia meminta gitu, minta mohon pembicara juga peserta di sini, teman-teman di sini untuk foto. Suaranya hilang ya. Semoga masih agak kita bersama. Mungkin semua peserta boleh open cam dulu. Oke, ditunggu bentar lagi ya. Oke, kita mulai aja ya. Pada slide pertama, 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Yoga atas kebersamaan. Dengan berakhir sesi diskusi dan juga kita bersama hari ini, maka berakhir juga serangkaian acara webinar ketiga PT series ketiga hari ini yang telah kita lalui bersama dengan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin mengatakan sekali ke teman-teman bahwasanya untuk absensi atau presensi sudah di-share linknya di kolom chat, mungkin nanti bisa mengisi link prosesnya gitu untuk mendapatkan nanti sertifikat. Mungkin saya selaku Master of Ceremony dan mewakili segenap pengurus memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan selama berlangsungnya acara pada kali ini. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita live ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live. Oke.